Shalom saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa bertemu kembali dalam program Calling Khotbah Lingga. Saudara bisa calling saya kalau ada pertanyaan atau ingin berbagi. Nah, dalam bagian calling kali ini saya akan meneruskan tema kita tentang berkat rohani bagian yang ketiga. Ya, ada berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya kita sangat bersyukur dan berbahagia. Ya, tahukah saudara bahwa berkat Tuhan itu sungguh indah. Ini yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Kita mengerti tentang kasih sayang Tuhan ketika kita diberkati oleh Tuhan. Kita mengerti kekuatan yang dari Tuhan, itu karena berkat Tuhan. Kita mengerti masa depan kita itu karena berkat Tuhan. Kita bisa siap menghadapi segala problema kehidupan itu karena ada berkat Tuhan. Saya ingin menceritakan kepada kita dalam berkat yang ketiga ini. Apa berkat rohani yang Tuhan katakan di dalam Alkitab? Mari kita lihat yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini seringkali diabaikan. Berkat apa yang Tuhan janjikan di dalam bagian ini? Ini berkat yang luar biasa. Di luar pemikiran manusia tentang apa yang terjadi. Mari kita lihat ilustrasi gambaran yang disebutkan di dalam ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini yang digambarkan di dalam ayat ini tentang berkat Tuhan ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Saudara, waktu ditanam di tepi air, akar-akarnya merambat ke batang air. Ini satu kehidupan yang diberkati. Apa maksud daripada berkat di dalam bagian ini? Saya mengerti satu hal. Berkat yang Tuhan berikan di sini adalah Tuhan itu sendiri yang hadir, yang ada, yang diberikan kepada kita. Ini berkat rohani yang luar biasa. Kita banyak menceritakan tentang apa yang Tuhan perbuat, apa yang Tuhan berikan. Sekarang berkat itu adalah Tuhan itu sendiri yang diberikan kepada kita. Yang mengandalkan Tuhan berarti Tuhan bersama-sama dengan dia. Ini berkat, saudara. Apa yang Allah katakan kepada kita hari ini? Tuhan memberkati kita dengan memberikan kepada kita Yesus Kristus. Itu berkat rohani yang terbesar dalam hidup ini. Sekali lagi, berkat yang terbesar dalam hidup ini, itulah diberikannya kepada kita Yesus Kristus. Pada waktu kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan ada diberikan kepada kita. Maka itu kita selalu merasa bahagia dan diberkati. Kita merasa senang dan kita bersuka cita. Pada waktu kita menaruh harapan pada Tuhan, maka kita bersama-sama dengan Tuhan. Ini berkat yang gak pernah habis. Ini berkat yang kekal itu. Jadi berkat yang paling besar bukan apa yang dia berikan. Bukan apa yang dia lakukan. Tapi dia sendiri diberikannya kepada kita. Kasih Allah itu besar diberikannya anak yang tunggal kepada kita. Dan ini menjadi berkat bagi kita. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bagaimana tanaman itu ada di tepi air bersama-sama dengan air di situ. Makanya dikatakan pohon itu tidak pernah kering, tidak pernah layu, tidak mengalami
musim terik. Karena ada Tuhan di situ. Jikalau kita bersama dengan Tuhan hari ini, saya kasih tahu, tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Tidak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Karena berkat Tuhan ini selalu bersama-sama dengan kita. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, pergilah, dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini berkat rohani yang kekal. Jadi kita tidak sendirian hari ini. Kita tidak kesepian hari ini. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Apakah saudara mengalami berkat ini setiap hari? Atau hanya hari Minggu saja bagi saudara merasakan berkat Tuhan? Pulang dari gereja tidak mengalami berkat lagi. Apakah Tuhan hanya di gereja? Tidak. Setiap hari, setiap detik dalam hidup kita, ia bersama-sama dengan kita. Ini berkat rohani yang terbesar. Maka itu kita bisa bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi. Mungkin cuaca hujan, cuaca panas kita tidak terima. Tetapi ini berkat yang dari Tuhan. Saya melihat suatu kebahagiaan yang besar bagi anak-anak Tuhan ialah pada waktu ia merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Seorang istri akan merasa senang begitu bersama-sama dengan suaminya. Bukan soal makan, minum, pakaian yang diberikannya, bukan. Tapi kehadiran pasangan itu. Demikian juga sebaliknya. Seorang suami berkat yang terbesar bagi dia adalah begitu ia bersama-sama dengan istrinya, pasangannya. Ini yang paling utama. Beginilah hubungan kita dengan Tuhan hari ini. Ini berkat yang besar sekali. Saya memberitahukan hal ini karena saya khawatir ada banyak orang hari ini berpikir berkat soal apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan lakukan. Tidak, tapi kehadiran pribadi Allah sendiri dalam hidup kita. Pemazmur berkata, bagianku ialah Tuhan. Begitu saya mendengar, membaca bagian itu, saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Sekalipun tidak makan, sekalipun tidak punya teman, sekalipun tidak punya Facebook, sekalipun tidak punya apa-apapun, Tuhan sudah cukup. Paulus berkata, inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan melangkah kepada apa yang di depanku. Mengejar itu. Apa itu yang dikejar? Itu Kristus sendiri. Yang ku kehendaki, yang ku ingini ialah mengenal dia, kuasa kebangkitannya. Itu maksudnya Tuhan sendiri mengenal dia, punya persekutuan dengan dia, hubungan yang akrab dengan dia. Rahasia pertumbuhan kehidupan rohani adalah ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, itu diberkati. Kalau kita nggak bersama-sama dengan Tuhan, nggak mungkin diberkati. Saya percaya itu. Jadi orang yang bercerita berkat-berkat karena diberikan Tuhan, karena perbuatan Tuhan, saya masih curiga itu. Orang dia kerja keras ya wajar ya diberkati. Orang dia bekerja 10 jam satu hari ya lebih banyak dapat duit. Ya, dia sehat karena apa? Dia jaga protokol kesehatan, betul. Tapi lebih daripada itu, mungkin situasi sulit terjadi. Mungkin kita ke lembah curam yang dalam. Tapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, di situ pun kita akan menikmati, kita diberkati. Pemazmur Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pada waktu Tuhan ada bersama-sama dengan aku tidak takut bahaya. Bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah kita diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang kekal ini? Yakinkan dalam hati saudara, adakah Tuhan bersama-sama dengan saudara? Pada waktu saudara mengandalkan Tuhan, pada saudara menaruh harapan pada Tuhan, berarti Tuhan sendiri yang kita harapkan, yang kita andalkan dalam hidup kita, bukan yang lain. Ya, kalau kita bersama dengan Tuhan, makannya disiapkan, ya enggak? Ya, makan pasti disiapkan. Pada waktu orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, mendengarkan dia mengajar, dia memberi mereka makan sebelum mereka pulang. Dia mengubah 5 roti dan 2 ikan untuk mereka semua bisa pulang. Saya tidak tahu apakah itu juga dibungkus juga untuk mereka pulang, saya tidak tahu. Tapi sisanya banyak. Tuhan bukan abaikan soal makan minum kita. Kalau kita bersama-sama dengan dia, Tuhan akan sediakan apa yang kita perlukan sesuai dengan kebutuhan kita hari ini. Mungkin hari ini kita takut dengan situasi COVID. Mungkin kita sedang kesepian. Mungkin kita berpikir bagaimana keuangan kami, makan kami bagaimana. Percayalah, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan itu. Karena itu pastikan dulu dalam hati kita hari ini, adakah Tuhan bersama-sama dengan aku? Tuhan Yesus Kristus itu diberikan itu untuk kita.
untuk saudara dan untuk saya. Ini kabar baik yang besar. Jadi jangan dulu berpikir soal ini itu. Kita harus berpikir dulu, aku punya hubungan enggak dengan Tuhan? Aku udah terima dia belum? Ada enggak di dalam hatiku? Ini akan terjadi berkat itu. Suatu anugerah diikuti dengan berkat itu pasti. Jadi kalau kita sudah mengalami anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, ya kita juga diberkati oleh Tuhan. Jangan hanya sekali itu kita katakan kita dapat anugerah, lalu Tuhan pergi. Oh tidak, Tuhan terus bersama-sama dengan kita. Maka itu waktu orang banyak datang kepada Yesus ketika Yesus mengajar di bukit. Saudara-saudara tahu apa yang Tuhan Yesus katakan? Matius pasal yang ke-5. Ada ucapan bahagia. Ketika mereka datang kepada Yesus, Yesus memberkati mereka. Saya katakan itu bukan 7 ucapan bahagia, 7 berkat. Dulu terjemahannya itu diberkatilah. Sekarang dibuat terjemahannya bukan diberkati, tapi berbahagialah. Artinya saya mau simpulkan, berkat rohani ini adalah kita menjadi orang yang berbahagia jikalau kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, makanya sekalipun dia miskin, sekalipun dia haus, sekalipun dia lemah, sekalipun dia ditindas, ia tetap berbahagia, ia tetap diberkati. Mengapa? Karena ia datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Beranikah kita mengatakan hari ini, aku diberkati oleh Tuhan? Bahwa Tuhan bersama-sama dengan aku dan itu cukup bagiku? Yesus berkata dalam pengajarannya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Itulah Yesus sendiri. Cari dulu, temukan dulu. Sampai betul-betul rohani kita ini hidup diterangi. Setelah itu baru kita mengerti, ini kehendak dia. Ini yang benar menurut Tuhan. Ini yang diinginkan Tuhan. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hal-hal yang lain itu tambahan yang Tuhan sediakan. Tapi inilah berkat rohani yang besar, berkat rohani yang kekal, berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita tak putus-putus, seperti air mengalir itu. Tidak pernah putus. Satu detik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Satu detik pun Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ya, inilah berkat rohani yang saya bagikan kepada saudara. Karena ini kabar baik yang penting sekali. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sungguh kita berbahagia, kita diberkati karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.